Jam alarm yang suka telat. Kisah tentang sebuah jam alarm pemalas yang belajar menjadi pahlawan pagi. Di sebuah rumah kecil di pinggir kota, tinggal sebuah jam alarm tua bernama Almo. Ia berbentuk bulat merah, berdenting lemah, dan punya 2 kaki kecil. Setiap pagi, ia harus membangunkan Nino, seorang anak laki-laki yang selalu kesiangan ke sekolah. Masalahnya, Almo adalah jam alarm yang suka telat. 5 menit lagi nggak apa-apa kan? Kalau Nino bangun sendiri, aku bisa tidur lebih lama. Pikir Almo. Ia sering tertidur saat harus berbunyi. Di malam hari, saat semua tertidur, semua jam dan arloji hidup kembali dan berkumpul di rumah Tuan Waktu. Sebuah dunia kecil di balik lemari tua. Di sana, jam-jam dari seluruh kota berdiskusi. Jam dinding, jam tangan, jam pasir, bahkan jam matahari. Tuan Waktu, sosok tinggi berjubah angka, memimpin mereka. Tugas jam bukan hanya menunjukkan waktu, tapi menjaga dunia tetap berjalan. Ucap Tuan Waktu. Almo selalu duduk di belakang, menguap dan mengantuk. Masing-masing jam punya tugas. Jam sekolah harus berbunyi saat pelajaran mulai. Jam pabrik menandai waktu istirahat makan siang. Jam menara memberi tanda untuk seluruh kota. Tugas Almo sangat penting, membangunkan anak-anak setiap pagi. Tapi Almo merasa tugasnya membosankan. Ia ingin menjadi seperti jam menara yang terkenal. Aku cuma jam alarm jelek. Siapa yang peduli kalau aku telat? Suatu pagi, Almo tertidur lagi. Nino kesiangan. Ia terlambat ke sekolah dan lupa membawa PR. Nino dimarahi guru. Gara-gara kamu, Almo! Teriak Nino sambil menutup selimut. Hari itu, Almo merasa bersalah. Tapi ia tidak tahu dampak keterlambatannya lebih besar dari yang ia bayangkan. Keterlambatan Almo membuat efek domino. Nino tak sempat memberi makan kucing, dan kucing itu masuk ke rumah tetangga. Tetangganya marah dan menelepon guru. Guru jadi marah ke kepala sekolah. Kepala sekolah membatalkan kunjungan wali kota, dan wali kota membatalkan peresmian taman kota. Dunia kacau hanya karena jam alarm telat 10 menit. Almo dipanggil ke menara waktu, tempat tertinggi di dunia jam. Di sana, Tuan Waktu memutar rekaman kesalahan Almo. Kau pikir pekerjaanmu kecil, Almo. Tapi 1 detik bisa mengubah hidup seseorang. Kata Tuan Waktu. Almo menangis. Ia sadar dirinya bukan hanya jam. Aku ingin berubah, tapi aku tidak tahu caranya. Almo dikirim ke pabrik ketepatan, tempat semua jam belajar disetel ulang. Di sana, ia bertemu Tik dan Tok, saudara kembar jarum detik. Bugi Gigir, pengatur mesin. Om Sekrup, tukang servis jam rusak. Di sana Almo dilatih menyusun waktu dengan benar, berlatih membunyikan alarm tepat detik, mengatasi rasa malas. Tepat waktu bukan soal cepat, tapi soal niat, kata Tik. Untuk lulus dari pabrik ketepatan, Almo harus melewati 3 ujian. Ujian pertama adalah ujian bunyi. Almo harus membangunkan boneka tidur dalam waktu 1 detik. Ujian kedua, ujian ketepatan. Almo harus berputar tepat 60 detik tanpa meleset. Ujian yang ketiga, ujian godaan. Almo harus melewati ladang kasur empuk dan tidak tidur. Ujian ketiga adalah ujian yang paling sulit. Almo hampir tertidur
Tapi ia teringat wajah Nino yang sedih. Aku tidak boleh telat lagi. Aku jam alarm. Dan itu tugasku. Dan akhirnya, Almo bisa melewati semua ujian. Ia lulus. Almo kembali ke rumah Nino. Hari pertama setelah pelatihan, ia berdiri tegak dan bersinar. Pukul 5.30 pagi, ia berbunyi nyaring. Bangun, Nino. Nino terkejut. Loh Almo, kok kamu bisa bunyi pas waktu? Hari itu, Nino sampai sekolah lebih awal, membawa PR dan membantu gurunya. Sejak saat itu, Almo tak pernah telat lagi. Ia bahkan menjadi jam alarm teladan. Wajahnya dipasang di koran jam, dan saat malam hari, di rumah tuan waktu, Almo duduk di barisan depan, bangga dengan tugasnya. Tak ada tugas yang kecil kalau dikerjakan sepenuh hati. Almo, jam alarm tepat waktu. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share channel ini ya.